Salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam pertemuan kita kali ini kita memperbincangkan tentang peranan tokoh-tokoh agama yang adalah pewarta, pengkhotbah, ataukah juga penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat. Saudara, sekurang-kurangnya 3 pokok materi yang bisa menjadi perhatian setiap tokoh agama pada saat dia mau mewartakan ataukah memberikan pengajaran tentang kitab suci bagi para pendengar, bagi kelompok yang dia bina. Yang pertama ialah memperkenalkan kepada para pendengar siapa itu Allah, apa saja yang telah Allah lakukan untuk manusia, dan apakah harapan Allah untuk manusia selama tinggal di dunia ini. Yang kedua ialah apa yang mesti dibuat oleh manusia dalam membangun relasi dengan Tuhan Allah, tetapi juga dengan sesamanya manusia demi keselamatan dia. Apa artinya keselamatan? Apa itu surga? Apa itu neraka? Dan bagaimanakah nasib manusia sesudah kematian? Dijelaskan oleh si pengkhotbah itu, pewarta itu, atau juga penyuluh agama itu. Yang ketiga, bagaimanakah relasi manusia di tengah-tengah masyarakat? Apakah sikap dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat sesuai dengan firman Tuhan dibicarakan dengan jelas oleh tokoh-tokoh agama ini, sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab suci. Saudara, memang benar keselamatan itu tergantung dari keterbukaan hati tiap pribadi dalam menjawab tawaran Tuhan untuk pribadi dia. Tetapi juga peranan tokoh agama itu penting karena dialah yang akan mengarahkan, dialah yang akan membina, menuntun orang-orang pendengarnya untuk memahami yang benar iman yang dianuti sesuai dengan ajaran-ajaran yang tertera di dalam kitab suci. Dan iblis tahu itu. Iblis sejak awal mau mematahkan program keselamatan Tuhan Allah, dan dia tahu bahwa dalam hal ini tokoh-tokoh agama punya peranan penting yang mengarahkan manusia untuk membangun persekutuan dengan Tuhan Allah, tetapi juga dengan samanya manusia. Iblis tahu itu. Oleh karena itu, untuk bisa menghancurkan program Tuhan Allah ini, di samping dia menyerang tiap-tiap pribadi, iblis juga mengambil rancangan untuk menghancurkan program-program dari tokoh-tokoh agama. Pertama, iblis menanamkan pada pribadi penyuluh agama itu, pengkhotbah itu, pewarta itu, tokoh agama itu, kesombongan yang berlawanan dengan kerendahan hati yang dikehendaki oleh Allah. Memang Tuhan mau bahwa manusia itu mestinya rendah hati. Trisno juga bagi tokoh agama, karena kerendahan hati membuat kita membangun satu persekutuan, keharmonisan dengan orang-orang lain, bahkan dengan Tuhan Allah sendiri. Dan itu mau dicabut oleh iblis. Dan caranya ialah menanamkan kesombongan pada diri tiap-tiap orang, termasuk tokoh agama ini. Kesombongan tokoh agama nampak dan jelas pada waktu dia mewartakan firman Tuhan kepada para pendengarnya. Bukan Allah yang dibicarakan, tetapi pribadinya yang dia ungkapkan. Pewarta menggantikan posisi Tuhan Allah dengan posisi pribadi dia. Bukan keunggulan Tuhan, bukan kehebatan Tuhan, bukan kemahakuasaan Tuhan, tetapi dirinya lah yang ditonjolkan untuk para pendengar. Lihat, awal-awal orang mau mendengarkan, tetapi lama-kelamaan orang kembali, orang pulang, orang tinggalkan pewarta ini, karena bukan itulah yang dia maksudkan.
Bukan cuma itu. Si pewarta tidak siapkan betul pewartaannya karena merasakan sudah mampu berbicara, tahu segala-galanya. Maka pada saat pertemuan terjadi dengan para pendengar, bukan firman Tuhan yang digambarkan, bukan pribadi Allah diungkapkan, bukan kemahakuasaan Tuhan yang dibicarakan, tetapi yang terjadi adalah hal-hal yang lucu untuk membuat orang tertawa sepanjang pengajaran itu, sepanjang ibadat itu. Lalu pendengar mengatakan, inilah pengkhotbah istimewa, inilah pengkhotbah ulung. Saudara sekalian, iblis tertawa karena apa? Allah hilang dari pembicaraan kelompok ini. Yang kedua, seorang pewarta mestinya menjadi teladan untuk para pendengar atau kelompok yang dia bina. Dan iblis tahu itu. Maka yang dibuat ialah mau menghancurkan program Tuhan Allah dengan cara mematahkan program kerja dari para tokoh agama. Yang dibuat ialah menghancurkan pribadi bersangkutan ataukah juga keluarganya bila dia berkeluarga, ataukah juga kelompoknya bila mereka menekankan persaudaraan dalam hidup berkomunitas. Maka tidak heran terjadi bentrokan antara para anggota, entah dalam keluarga ataukah juga hidup bersama dalam satu rumah, ataukah juga hidup bersama dalam komunitas. Dan itu rencana ini sudah menghancurkan persatuan dalam kelompok ini, supaya mereka tak mampu membicarakan tentang kasih pengorbanan kepada para pendengar sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Luar biasa cara iblis. Maka tidak heran kita melihat bahwa kadang-kadang terjadi bentrokan antara tokoh agama dengan orang-orang yang dia dampingi, entah teman-temannya ataukah juga orang lain yang dia bina. Terjadi bentrokan pemikiran, perasaan. Akhirnya muncullah perceraian, perdebatan satu sama lain yang tidak boleh terjadi kalau itu dibuat oleh seorang pengkhotbah. Yang tidak boleh terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati kebesaran Tuhan. Yang ketiga, seorang pewarta, pengkhotbah atau ketua agama dipercayakan untuk menggembalakan, menuntun semua kawanan tanpa pilih kasih. Saudara sekalian, iblis tahu bahwa pewarta itu, pengkhotbah itu, tokoh agama itu butuh uang untuk keluarganya ataukah juga untuk pribadinya. Maka lihat, iblis akan menggunakan uang sebagai sarana untuk menjatuhkan pelayanan dari tokoh yang bersangkutan. Caranya apa? Tokoh bersangkutan pasang target. Kalau Anda mau aku layani, aku butuh jumlah sekian. Ya, dengan begitu hanya orang yang punya duit yang bisa mengundang orang bersangkutan. Tetapi sayang sekali bagi orang yang tidak punya duit. Bukan cuma itu. Dia sendiri juga pada saat penawaran dia akan lihat dulu siapa minta dia ini. Kelompok macam apa? Kelompok seperti apa minta dia ini? Kalau kelompoknya punya duit tebal, dia oke. Dia mau melayani. Tetapi kalau kelompok yang tidak punya uang, dia akan mengatakan, aku tidak punya waktu. Saudara, sebetulnya dia tidak tahu bahwa ini selain memasang cara semacam begitu, mematahkan semua pelayanan dia demi kepentingan semua orang. Dan Allah melihat apa yang terjadi. Mereka Tuhan cuma goyang kepala, tetapi iblis tepuk tangan bergembira. Karena apa? Dia telah menangkan tokoh agama ini yang punya peranan penting mengantar orang kepada Tuhan. Yang keempat, pewartaan sebenarnya mesti menghadirkan bagaimanakah Allah berbicara untuk peningkatan kualitas mutu tiap-tiap pribadi.
Tetapi lihat bagaimana cara iblis bekerja. Dia akan gunakan pewarta ini bukan bicarakan tentang apa yang Tuhan kehendaki, melainkan menghantam dari mimbarnya, menyerang kelompok lain, hanya semata-mata untuk bentrokan antara kelompok satu sama lain. Iblis gunakan sang pewarta ini untuk menghancurkan persatuan kedamaian yang mesti ada di antara umat beriman, di antara orang yang percaya, di antara umat beragama. Kehancuran terjadi oleh karena apa? Sang pewarta yang sudah dikuasai oleh iblis itu sendiri. Oleh karena itu saya pesan kepada para tokoh agama. Yang pertama, hendaklah masing-masing menyadari bahwa Tuhan gunakan pribadi bersangkutan untuk mewartakan firman-Nya, kehendaknya kepada para pendengar manusia yang rindu kepada firman Allah. Setiap tokoh agama menyadari bahwa berkat terjadi untuk para kelompok, para manusia yang dibina melalui mulut pewartaan yang diberikan oleh sang pewarta itu. Bila umat diberkati, tokoh agama juga diberkati. Karena apa? Tokoh agama lah yang menghantar orang-orang itu melihat kebaikan Tuhan Allah. Terciptalah persekutuan karena tokoh agama punya peranan menghantar mereka kepada kebenaran. Yang kedua, karena kita sungguh-sungguh pakai prinsip seperti yang dikatakan Yesus. Cari dulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Melayani sebanyak-banyaknya tanpa membedakan status sosial orang, entah miskin atau kaya, marilah kita layani. Karena Tuhan mau semua pihak mendengarkan firman-Nya demi kebahagiaan yang bersangkutan, tetapi juga untuk keselamatan dia kelak nanti. Sesudah dia tinggalkan dunia ini, kita percaya Allah tetap menyertai kita, asal saja kita juga mau terbuka untuk dia dan demi keselamatan semua pihak. Sampai jumpa.